Ini ada beberapa kali diskusi yang saya ikuti terkait dengan Pilkada tahun 2020. Tapi ada yang berbeda yang mau saya sampaikan karena kita fokusnya dalam kacamata hukum tata negara. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana ada persoalan pandemik, ada persoalan partisipasi, tapi juga ada persoalan hukum tata negara yang harus bisa menjadi concern daripada kita. Dan saya akan memulai penyampaian tersebut dari point of view seperti itu. Baik, kawan-kawan sekalian, baik, saya kasih judul saya punya presentasi namanya opsi pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Biar agak sedikit punya cerita kenapa kita terakhirnya pada punya persoalan seperti itu. Kalau kita melihat apa dasar kenapa kita memiliki hari pemungutan suara tanggal 23 September tahun 2020. Kalau kita melihat bahwa pilkada, ada rezim pilkada dan rezim pemilu. Rezim pilkada tetap diatur melalui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang merupakan gabungan dari beberapa undang-undang. Dikatakan dalam pasal 201 ayat 6 dikatakan bahwa pemungutan suara serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Jadi, dasar hukum untuk mengatakan bahwa pilkada itu adalah September 2020 itu adalah pasal 201 ayat 6 yang kemudian diturunkan dengan PKPU 2 tahun 2020 mengenai tahapan di mana PKPU menetapkan bahwa hari pemungutan suara adalah 23 September 2020. Jadi itu dasar hukumnya kenapa kita memiliki hari pemungutan suara tanggal 23 September 2020. Pada tanggal 8 Maret 2020, pada saat kita sedang mulai membahas mengenai jumlah COVID, ada rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menko Polkam, di mana yang hadir ada KPU, Bawaslu, kemudian Panglima, dan Kapolri. Saat itu kemudian kita sepakat bahwa Pak Menko Polkam mengatakan bahwa pilkada serentak tetap dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Itu adalah rapat tanggal 8 Maret tahun 2020. Kemudian pada tanggal 21 Maret, beberapa hari kemudian, KPU mengeluarkan SK 179, yaitu penundaan tahapan pemilihan gubernur. Yang ditunda adalah 4 tahapan, yaitu pelantikan PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutar data pemilih, dan keempat pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Ini harus diingat baik-baik, bahwa SK KPU 179 tidak pernah mengatakan penundaan pemungutan suara. Kenapa? Karena hari pemungutan suara itu dibuat oleh PKPU 2 tahun 2020. Nah, jadi pada posisi ini, pada SK 179, kemudian kita katakan bahwa oke, yang ditunda ada 4 tahapan. Tidak ada opsi mengenai penundaan hari pemungutan suara. Ini SK KPU. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2020 diadakan RDP kembali antara Bawaslu, KPU, dan DKP dan Mendagri, bahwa barulah kemudian disepakati bahwa dengan situasi kondisi yang ada, maka kemudian pemungutan suara itu ditunda. Tapi pada tanggal 30 Maret belum dijelaskan kapan itu ditundanya. KPU memberikan 3 opsi, Desember 2020, Maret 2021, kemudian September tahun 2021. Di sini, Bawaslu mengusulkan untuk ditunda September tahun 2021. Kenapa? Karena saat ini juga tidak ada yang memberikan jaminan bahwa COVID itu akan bebas, dan kemudian kalaupun Indonesia bebas dari COVID, bagaimana dengan orang yang datang dari luar yang akan memberikan dampak pingpong kepada para penduduk di Indonesia. Itu RDP tanggal 30 Maret tahun 2020. Kemudian baru muncul RDP kembali secara virtual tanggal 14 April tahun 2020. Kemudian disepakatilah bahwa pelaksanaan pemungutan suara ditunda ke 9 Desember 2020 dan akan ditetapkan melalui Perpu. Nah,
Sampai sekarang sebenarnya kita belum memiliki dasar hukum penundaan pilkada serentak tahun 2020. Karena pasal 201 ayat 6 itu masih berlaku, PKPU 2 tahun 2020 itu masih berlaku dan belum berubah. Nah, itu persoalan pertama. Persoalan pertama adalah perlu dibentuk dengan Perpu. Kenapa harus dibentuk dengan Perpu? Pertama, persoalan waktunya, bahwa harus segera ditentukan kapan, karena kecuali uh, undang-undang diubah. Jadi kan undang-undang diubah dengan cara uh, yang biasa tidak bisa dilakukan ataupun sulit dilakukan, maka dibuat oleh Perpu. Nah, kenapa juga Perpu itu diperlukan? Ini masuk topik saya kedua. Topik saya kedua adalah karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak ada mengatur mengenai penundaan secara nasional. Undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu hanya mengatur mengenai namanya pemilu susulan, pemilihan susulan, yang diatur bagaimana pasal 121, ataupun di mana pasal 122 mengenai pemilihan lanjutan. Jadi artinya adalah kalau pemilu lanjutan ataupun pemilu susulan itu adalah misalnya untuk pemilihan di kabupaten kota ada usulan dari PPK. Kalau untuk ada pemilihan di tingkat provinsi ada usulan dari kabupaten kota. Jadi usulan itu dari bawah ke atas. Dan itu karena ada satu tahapan yang belum selesai, ataupun karena seluruh tahapan itu belum selesai. Sekali lagi, tidak ada aturan di dalam undang-undang kita, seandainya seluruh tahapan, ataupun sebagian tahapan, dan diberlakukan secara nasional. Dan itu sekarang yang sedang kita alami sekarang. Kenapa Perpu itu dibutuhkan? Untuk mengatur kekosongan hukum terkait bagaimana situasi, kondisi, terjadinya namanya penundaan tahapan, pemindahan hari pemungutan suara sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian kalau kita melihat isi Perpu yang diharapkan, kan sudah ada diskusi-diskusi sebenarnya saya yakin juga Perludem juga pernah diajak diskusi termasuk oleh kantor lembaga negara dan juga dan di KPP. Bawaslu belum melihat isi draft Perpu yang dikirimkan oleh Pak Mendagri ke Presiden. Draft Perpu sudah dikirimkan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, kira-kira Perpu itu isinya apa? Apakah Perpu itu hanya mengenai soal hari pemungutan suara, yang tadi yang pasal 201 ayat 6 dari bulan September ke bulan Desember, atau misalnya Perpu juga, jadi saya bilang itu namanya Perpu minimalis lah, hanya soal tanggal. Atau kemudian Perpu yang maksimalis. Kenapa itu dibuat Perpu yang maksimalis? Karena apakah apakah ada jaminan bahwa kalau ini tetap kita lakukan di bulan Desember, COVID-19 itu benar-benar sudah bersih dari kita. Yang dimana kita tahu banyak proses yang berhubungan dengan berbagai banyak orang. Nah, sehingga ada dua option. Apakah Perpu itu juga mengatur hal-hal lain di luar hari pemungutan suara? Nah, jadi misalnya ada beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam Perpu. Pertama misalnya, apakah dimungkinkan proses penyederhanaan di dalam proses tahapan yang belum terjadi. Contohnya misal terhadap yang tahapan yang ditunda, tahapan verifikasi dukungan calon. Di dalam pasal 48 ayat 6 dibilang bahwa model verifikasi faktual dilakukan dengan sensus. Nah, tapi kemudian sensus itu, apa yang dimaksud dengan sensus? Apakah sensus itu harus dilakukan cara yang sekarang, kalau sekarang kan petugas dari PPS datang menemuin orang, si pemberi dukungan calon. Bagaimana seandainya kalau dipakai secara online? Atau misalnya bagaimana mereka dikumpulkan di satu kabupaten dengan tenggang waktu tertentu gitu loh, untuk
minimalkan agar tidak bertemu dengan banyak orang gitu loh. Misalnya kalau memang hal itu dimungkinkan. Atau misalnya bagaimana kalau dukungan sensus diubah menjadi dengan dukungan sampling. Apakah itu dimungkinkan? Bisa saja dimungkinkan asalkan perpunya itu mengatur hal seperti itu. Atau misalnya tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Misalnya ada masukan dari masyarakat, misalnya. Kemudian ada namanya proses coklit, di mana ada petugas yang akan datang ke setiap rumah untuk menanya untuk sensus apakah ini benar si misalnya Fritz tinggal di sini, apakah dia akan menjadi daftar pemilih. Itu salah satu kegiatan bertemu dengan banyak orang. Seandainya kegiatan itu ditiadakan misalnya, bagaimana seandainya data pemilih yang dipergunakan adalah data dari pemilu tahun 2019? Apakah data itu juga bisa dimungkinkan? Kalau itu pun dimungkinkan, tetap saja dibutuhkan ada sebuah proses di mana Perpu misalnya mau menghilangkan data daripada data pemilih. Nah, misalnya mau menetapkan data pemilu terakhir langsung ditetapkan sebagai DPS dan masukan daripada masyarakat itu ditetapkan melalui proses di email ataupun lewat phone ataupun lewat WhatsApp. Kemudian misalnya tahapan yang mengurangi tahapan pendaftaran pasangan calon. Misalnya adanya sebuah aturan, orang nggak harus berbondong-bondong datang kepada proses pendaftaran calon misalnya. Bisa saja dia tetap datang, tapi mempergunakan protokol 19, atau kemudian dia tidak harus datang, tapi dokumen itu disubmit melalui email, atau dikirim by post, sehingga berkurang interaksi antara orang dan juga dalam jumlah banyak. Atau misalnya, ini yang paling ekstrim menurut saya, paling ekstrim. Kenapa? Karena undang-undang kita begitu tegas antara waktu, ditegaskan misalnya kita memiliki waktu kampanye sekarang tuh 2,5 bulan. Seandainya kampanye itu diperpendek menjadi 1 bulan. Kemudian bagaimana seandainya tidak ada metode pertemuan kampanye tatap muka? Semuanya metode itu kampanye online, metode daring, ataupun lewat medsos dan media cetak misalnya. Dan kalaupun diperbolehkan untuk pertemuan tatap muka, hanya dibatasi seberapa banyak dengan memperhatikan social distancing yang ada. Nah, itu salah satu cara agar tidak jumlah pengumpulan orang itu semakin berkurang. Atau misalnya kelengkapan pemungutan suara itu ditambah dengan adanya sanitasi untuk penanganan COVID. Tahapan pemungutan suara ini juga hari H, di mana akan lebih banyak pengumpulan orang, tapi jumlah dibatasi, mungkin bukan 800, tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Desain TPS-nya bisa diperluas, jam untuk mencoblos, kalau sekarang misalnya jam 7 sampai jam 1, bagaimana kalau dia diperpanjang jam 7 sampai jam 3 sore misalnya, dalam rangka untuk membuat sehingga orang bertemu tidak lebih banyak dalam satu ruangan. Atau juga tahapan penghitungan suara dan rekapitulasinya, dibatasi berapa orang yang ada dalam proses rekapitulasi. Dan juga metode kerja PPDP, PPS, KPPS, PPL, dan juga PTPS. Dan juga bagaimana Bawaslu hadir dengan menggunakan protokol 19. Jadi sebagai penutup bahwa Bawaslu melihat bahwa Perpu ini sudah dibutuhkan untuk segera hadir. Kenapa itu segera diperlukan? Karena setelah Perpu itu berubah, dikeluarkan, KPU harus mengikutinya, KPU dan Bawaslu harus mengikutinya dengan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Diawali dengan PKPU tahapan. PKPU 2 tahun 2020 harus segera diubah dengan tahapan yang baru. Karena kalau ini kan kita melihat bahwa putusan Pilkada serentak 9 Desember 2020 kan sudah menjadi sebuah putusan yang akan diterjemahkan ke dalam sebuah Perpu. Maka tahapannya harus disesuaikan dengan itu. Kemudian juga Perpu juga harus terkait dengan hal-hal yang bersifat penyederhanaan proses. Karena kalau kita tetap mempergunakan dengan sekarang yang sistem yang ada sekarang, proses coklit yang
orang berkunjung, proses verifikasi calon perseorangan, kemudian proses kampanye, pengumpulan orang tersebut pasti akan terjadi, sehingga penyebaran COVID-nya masih akan mungkin tetap dilakukan. Dan juga harus untuk dilihat bahwa dalam proses itu hal-hal yang tidak diatur juga dalam pendistribusian dan kelengkapan pemungutan suara tetap harus membutuhkan protokol keselamatan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, memang dalam posisi ini sebagai penyelenggara pemilu dan juga sebagai penyelenggara negara, kita harus melihat ada sebuah kesulitan bahwa ada sebuah proses demokrasi yang harus kita lihat, ada proses kepastian hukum yang harus kita jalankan terkait dengan pemungutan suara. Karena proses pencalonan ini kan juga berhubungan dengan kepastian hukum bagi petahana. Misalnya di pasal 71 ayat 2 misalnya, seorang petahana dilarang melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum hari pendaftaran misalnya. Kapan dia dihitungnya? Apakah dengan jadwal yang awal ataupun jadwal yang baru? Atau misalnya seorang petahana dalam melakukan perbuatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Itu ada aturan pidananya. Itu aturan mana yang mau dilihat? Perpu tersebut memberikan kepastian mengenai fungsi pengawasan. Sehingga tidak ada kepala daerah yang harus didiskualifikasi karena proses ini yang sekarang berjalan.